Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Jero Mangku Pemayun Braban. Semoga saya menjumpai rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya akan membahas tentang konsep ketuhanan di dalam Hindu. Konsep ketuhanan telah ada atau telah dikenal sejak manusia ada di dunia ini. Dasar dan konsep ketuhanan ini adalah adanya suatu kekuatan yang maha gaib. Konsep ketuhanan yang paling awal ialah animisme dan dinamisme. Kedua konsep ini mulai ada sejak zaman manusia purba dan sifatnya sangat sederhana. Hindu dengan dasar keyakinannya yaitu Pancasrada yang disebut 5 dasar keyakinan agama Hindu, yaitu percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Punarbawa, dan Moksa. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau Ida Sanyang Widiwasa. Selain itu, Tuhan yang dimaksud dalam agama Hindu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanan terkonsep, terkoordinasi dalam konsep Trimurti, terbagi menjadi 3 sifat, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di sini Tuhan sudah dimanifestasikan sebagai dewa. Istilah dewa dipakai sebagai menyebut penguasa alam semesta yang jamak atau bisa dibayangkan dan dilukiskan secara nyata. Istilah Tuhan dipakai untuk penguasa alam semesta yang maha tunggal atau abstrak yang tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan, atau disebut dengan Sangyang Acintya. Itu adalah istilah di Bali. Nah, disinilah Tuhan itu sudah dipersonalisasikan. Kita sebagai manusia yang mempunyai pemikiran, sedangkan Tuhan tidak bisa dipikirkan, tidak terbayangkan oleh kita. Bagaimanakah cara kita agar Tuhan itu dekat dengan kita? Saat kita sembahyang, saat kita berdoa, beliau itu seolah nyata di depan kita. Disinilah Tuhan mulai dipersonifikasikan dalam bentuk dewa-dewi dan disimbolkan dengan berbagai arca menurut fungsi dan tugasnya. Trimurti adalah kesatuan dewa tertinggi di antara para dewa yang memegang kekuasaan penuh terhadap tugas menjaga alam semesta beserta isinya agar tetap seimbang, yaitu mencipta, memelihara, dan melebur. Dalam agama Hindu, Dewa Brahma dianggap manifestasi Tuhan dalam penciptaan alam semesta beserta isinya. Dewa Brahma digambarkan memiliki 4 wajah yang menghadap 4 penjuru arah mata angin, mempunyai wahana berupa angsa, bersenjatakan gada, mempunyai sakti Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan. Dewa Wisnu dianggap sebagai dewa pemelihara alam semesta dan segala isinya sebagai ciptaan Dewa Brahma. Dewa Wisnu akan turun ke dunia dalam sosok awatara apabila kejahatan merajalela. Sosoknya digambarkan sebagai dewa berkulit hitam kebiruan, memiliki senjata cakra,
saktinya Dewi Sri dan berwahana burung Garuda. Dewa Siwa disebut dewa pelebur atau penghancur, perusak. Hal ini terkadang menimbulkan kesan negatif. Dewa Siwa tidak serta-merta menghancurkan atau merusak segala hal, tetapi melebur ciptaan Dewa Brahma yang sudah usang dan tidak relevan lagi untuk menciptakan sebuah perubahan atau penciptaan ulang. Dewa Siwa diwujudkan sebagai dewa bermata tiga atau trinetra, menggunakan ikat pinggang kulit harimau, hiasan leher berupa ular kobra, bersenjatakan trisula, berwahana lembu Nandini, dan memiliki sakti Dewi Durga. Nah, bagaimanakah cara kita mencari atau mendekatkan Tuhan dengan diri kita yang tidak terpikirkan? Di sini Tuhan dipuja sangat rinci dan detail sesuai fungsi dan tugasnya. Bukan berarti Hindu memuja banyak Tuhan atau memuja berhala. Tuhan Hindu adalah satu, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, yang tidak terpikirkan, yang disebut dengan Achintya. Demikianlah saudaraku penjelasan singkat saya tentang konsep ketuhanan menurut Hindu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa sedikit memberikan pencerahan kepada umat sekalian. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena saya tahu diri juga manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jukut kangkung mau sambal sero, kebesakeh naik Vespa, kirang langkung titiang lunas ampura. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Oh.